Hai sobat-sobat, siapa sangka kita bisa menemukan masjid tertua kedua di kota Medan yang terletak di Jalan Masjid Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang bernama Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf milik Datuk Kesawan, sementara seluruh biaya pembangunannya ditanggung oleh Chong Afi, seorang saudagar Tionghoa yang sangat berpengaruh pada masa itu. Nah, karena itulah masjid ini dikenal sebagai simbol keharmonisan antara masyarakat Melayu dan Tionghoa. Untuk nama Gang Bengkok sendiri muncul karena lokasi masjid berada di sebuah gang sempit yang memiliki tikungan tepat di depannya. Masjid ini tidak pernah diberi nama secara resmi oleh pendirinya, sehingga masyarakat setempat menyebutnya Masjid Lama Gang Bengkok. Kemudian di bagian belakang masjid terdapat gedung Maktab Islamiyah Tapanuli loh, yang merupakan tempat lahirnya organisasi Islam Al-Wasliyah pada tahun 1930. Gedung itu kini menjadi Museum Al-Wasliyah dan menjadi bagian penting dari jejak sejarah masjid ini. Masjid Lama Gang Bengkok ini pastinya juga memiliki keunikan yang terlihat jelas dari arsitekturnya. Dari luar, bentuknya menyerupai kelenteng karena sentuhan kuat budaya Tionghoa. Namun, ketika masuk ke dalam, suasana Islami terasa sangat kuat. Sentuhan Melayu juga terlihat pada ukiran plafon berbentuk lebah bergantung berwarna kuning, yang merupakan warna khas budaya Melayu. Sementara itu, bagian gapuranya menunjukkan pengaruh arsitektur Islam Persia. Perpaduan budaya Tionghoa, Melayu, dan Islam inilah yang menjadikan Masjid Lama Gang Bengkok bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga warisan sejarah yang menunjukkan keragaman budaya di Kota Medan. Kegiatan apa aja yang dilakukan di masjid tersebut, Pak? Ya, biasa namanya masjid, tempat sholat. Sampai itu ada pengajian dilakukan oleh para ustadz mubaligh, pengajian seperti pengajian fikih, hukum Islam, pandangan sosial, dan lain-lainnya. Itu diisi oleh para ustadz yang merupakan dosen juga di seperti Muhammad Iqbal, Ustadz Syahir, dan Ustadz namanya Ustadz Aujan Mahfuz. Jadi pengajian itu ada pengajian setelah Jumat, ada pengajian malam Jumat. Kalau pada Ramadan terkhusus itu ada pengajian ba'da zuhur, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai itu kegiatan-kegiatan untuk Ramadan ini mulai Ramadan ya. Itu ada kegiatan seperti kegiatan menyajikan panganan kepada para musafir untuk melaksanakan berbuka puasa bersama, dengan ciri khasnya adalah bubur sup namanya. Kemudian itu kan banyak ruangan-ruangan ya Pak, itu fungsi-fungsinya apa aja? Ada ruangan kantor kan, ada ruangan Pak sholat di tengah. Kalau yang kamar mandi ke atas itu namanya ruangan aula. Andai kata ada orang mau muzakarah atau buat acara-acara itu boleh dipakai di atas. Dulunya awalnya itu untuk tempat para anak-anak yang musafir yang datang makan, saya bilang di atas duduknya supaya tidak mengganggu daripada orang yang mau sholat. Kalau nggak salah di depan itu ada ruang perpustakaan ya? Ya, itu ruang kantor bersebelahan dengan perpustakaan selama kami kok. Terus bagaimana masjid ini berperan dalam menanamkan nilai keimanan atau akidah kepada jamaahnya gitu Pak? Ya, yang jelas pertama masjid ini didirikan oleh dibangun oleh Chong Afi ya pada tahun 1890 di sebuah petapakan tanah dalam Datuk Kesawan. Setelah siap itu dikembalikan kepada Sultan, lalu Sultan menunjuk seorang syekh menjadi imam dan nazir pertama, yaitu Syekh Muhammad Yaqub. Nanti baru saya kemudian dibaca di prasasti di depan masjid. Jadi jelas masjid ini merupakan masjid yang menanamkan keimanan, rasa sosial. Pertama rasa sosial, lihat dari masjid ini dibangun oleh seorang yang bukan agama Islam, tapi dinikmati oleh orang Islam.
rasa sosial antar manusia, rasa sosial antar agama. Di situ nampak ada simbol-simbol keagamaan antara orang yang bukan Islam dengan orang Islam. Pak, nilai pendidikan Islam apa yang paling penting untuk diwariskan kepada generasi muda melalui masjid ini? Ya, sejarah. Ya, Ini bukan sejarah tonggak, termasuk tonggak perkembangan Islam di kota Medan. Karena di sini dulu dibangun masjid pertama, kedua, para tokoh-tokoh agama itu di sini dulu kumpul. Nah, maka bisa ini dibentuk. Nah, jadi antara toleransi, antara sinkron dengan ini, tokoh yang menjadi nazir itu dialah yang menjadi inisiator membangun madrasah ini. Namanya madrasah Maktab Islamiyah Tapanuli. Kenapa kok bisa Tapanuli? Karena memang yang bangun dari uang-uang tetean orang Tapanuli itu. Makanya Maktab Tapanuli. Lalu berdirilah akhirnya Al-Wasliyah pada tahun 1930 November 1930. Dari sinilah tonggak daripada perkembangan Islam sendiri, dan mereka yang mengisi daripada masjid tersebut dari dunia pendidikan Islam sampai semuanya. Sampai sekarang ini kan nama-nama mereka kan tersebut di dalam di aula, ada aula Abdurrahman Shihab, ada aula Al-Saqal Lubis, itu di nanti bisa kamu tengok aulanya. Mereka mau tokoh-tokoh yang menanamkan pendidikan agama Islam di semua Utara.